Halo, saya akan tunjukkan cara pulihkan cadangan dan transfer data di Motorola Edge 70 Anda. Oke, pertama-tama saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana cara mentransfer data dari perangkat sebelumnya ke Motorola Anda. Dan sebagai metode kedua, saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana cara memulihkan cadangan dari Google One. Jadi mari kita mulai. Pertama, seperti yang Anda lihat, kita sedang melakukan proses pengaturan. Kita perlu memilih bahasa kita lalu klik mulai. Dan hal pertama yang muncul di layar kita adalah kemungkinan untuk mengatur Motorola kita menggunakan perangkat kedua. Jadi kita perlu memilih tipe perangkatnya. Dalam kasus saya, ponsel lama saya adalah Android, jadi saya harus memilih itu. Dan sekarang kita perlu memindai kode QR ini menggunakan ponsel sebelumnya. Jadi cukup pindai kodenya. Saya akan menggunakan Google Lens untuk itu. Oke. Seperti yang Anda lihat, kedua perangkat sekarang sedang saling terhubung. Sekarang saya juga perlu memverifikasi dengan mengetikkan kunci layar yang saya miliki di perangkat sebelumnya. Seperti itu saja. Oke, ponsel kita sedang otomatis terhubung ke Wi-Fi sekarang. Sedang menyiapkan ponsel. Oke, di sini cukup gulir ke bawah dan tekan terima. Oke, sekarang kita punya kemungkinan untuk menambahkan sidik jari ke perangkat kita. Saya akan melewatinya. Ingat bahwa fitur ini selalu tersedia nanti di pengaturan. Oke, sekarang kita punya opsi untuk menyalin data yang tidak ada. Mari klik berikutnya. Oke, dan sekarang pilih apa yang ingin Anda salin dari daftar. Untuk hal-hal seperti Google Calendar, kontak, foto, dan Gmail, semuanya akan disinkronkan secara otomatis. Dan untuk saya sendiri, saya ingin menyalin semuanya kecuali aplikasi, jadi saya akan membatalkan pilihan aplikasi. Jika Anda sudah memilih semua yang diinginkan, klik salin. Prosesnya sekarang sudah dimulai, jadi kita perlu menunggu sampai selesai. Proses ini akan berjalan di latar belakang, dan sekarang kita hanya perlu melanjutkan proses pengaturan. Jadi untuk layanan Google, cukup gulir ke bawah dan tekan terima. Sekarang kita punya layanan cadangan yang sangat-sangat berguna, dan saya sangat menyarankan untuk mengaktifkannya, tapi semuanya terserah Anda. Sekarang klik berikutnya, dan kita perlu memilih browser default kita saat ini. Saya selalu memilih Google Chrome dan Google sebagai mesin pencari saya. Oke, sekarang kita bisa melanjutkan pengaturan atau keluar dan mendapatkan pengingat. Saya ingin melanjutkan. Dan sekarang kita punya fitur yang akan memungkinkan kita untuk... Bukan kita sebenarnya, fitur ini akan membiarkan kontak di sekitar menemukan dan berbagi dengan kita. Itu terserah Anda. Saya setuju. Sekarang kita punya Gemini, yaitu asisten AI kita. Dan kita punya kemungkinan untuk mengaktifkan cara alternatif untuk meluncurkan Gemini. Cukup dengan mengatakan, "Hey Google," itu terserah Anda. Saya setuju. Anda dapat menambahkan kartu ke Google Pay sehingga Anda dapat membayar menggunakan Motorola Anda. Di sini Anda dapat meninjau aplikasi tambahan. Klik OK. Oke, kita hampir selesai dengan proses penyalinan dan sudah selesai. Jadi mari kita tekan tombolnya. Kita bisa mengklik tutup pada perangkat kita sebelumnya. Kita tidak akan membutuhkannya lagi. Di sini Anda dapat mendaftar ke Motorola Club. Sebenarnya aku tidak tahu apa itu. Anda bisa membacanya. Dalam kasus saya tidak menginginkannya, jadi saya akan melewatinya. Anda dapat mengaktifkan layar kunci live. Ingat bahwa fitur ini mengonsumsi lebih banyak baterai. Jadi untuk saat ini saya akan membatalkan pilihannya.
pilih metode navigasi Anda, tombol atau gestur. Saya akan tetap menggunakan tombol. Anda juga bisa mengubah urutannya. Jika Anda mau, klik berikutnya. Pilih tema Anda, terang, gelap, atau transisi. Saya akan tetap menggunakan yang terang. Anda bisa mengatur kontrol orang tua. Saya tidak menginginkannya. Dan sekarang klik selesai. Klik pada pergi ke layar beranda saya. Jika Anda mau, Anda bisa mengunduh beberapa aplikasi tersebut. Jika Anda semuanya melushnya dan kemudian mengklik lanjutkan, aplikasi-aplikasi itu akan diunduh. Jadi dalam kasus saya tidak ingin satupun dari itu. Jadi saya akan klik lewati. Oke, dan sekarang kita siap menggunakan perangkat kita. Seperti yang bisa Anda lihat, beberapa aplikasi masih diinstal di latar belakang. Jadi jangan putuskan koneksi dari Wi-Fi dulu dan tunggu sampai semuanya selesai diunduh. Oke, itu adalah metode pertama. Sekarang saya akan tunjukkan bagaimana Anda bisa memulihkan cadangan dari Google One. Oke, sekarang mari kita lanjut ke metode kedua. Seperti yang Anda lihat, kita kembali melakukan proses pengaturan. Dan ketika kita memiliki kemungkinan untuk mengatur perangkat ini menggunakan perangkat lain, kita perlu klik lewati. Sekarang kita perlu terhubung ke Wi-Fi, cukup pilih jaringan dan masukkan kata sandi. Lalu tekan sambungkan. Sekarang kita perlu menunggu sebentar. Gulir ke bawah, klik terima. Sekarang kita perlu menunggu. Oke, dan sekarang bagian yang paling penting, kita harus masuk ke akun Google yang sama dengan yang kita gunakan untuk membuat cadangan sebelumnya. Ini sangat penting, karena jika Anda masuk ke akun yang salah, Anda tidak akan bisa memulihkan cadangan Anda. Jadi sekarang saya akan mengetik emailnya. Kemudian klik berikutnya, dan sekarang saya harus mengetikkan kata sandi. Lalu klik berikutnya. Klik setuju. Sekarang Anda dapat mengatur kunci layar. Untuk sekarang saya akan melewatkannya. Itu selalu tersedia nanti. Klik berikutnya. Lalu pilih cadangan yang ingin Anda pulihkan. Dalam kasus saya menginginkan yang telah saya buat 20 menit yang lalu. Untuk Google Photos, Gmail, Calendar, dan Drive, semua itu akan disinkronkan secara otomatis. Di sini kita hanya perlu memilih hal-hal apa saja yang ingin Anda pulihkan. Saya ingin semuanya, jadi klik pulihkan. Jika Anda sudah memilih semua yang Anda inginkan, sekarang cukup gulir ke bawah, klik terima, aktifkan foto dan video, serta data perangkat lainnya. Jika Anda ingin layanan cadangan diaktifkan, saya sangat menyarankan untuk melakukannya. Lalu klik aktifkan cadangan, tapi semuanya terserah Anda. Sekarang kita perlu memilih browser default. Saya akan memilih Google Chrome dan Google sebagai mesin pencari saya. Sekarang saya bisa melanjutkan pengaturan atau keluar dan mendapatkan pengingat. Saya ingin melanjutkan. Sekarang kita memiliki fitur yang memungkinkan kontak di sekitar menemukan dan berbagi dengan kita. Itu terserah Anda, saya akan setuju. Sekarang, Gemini yang merupakan asisten pribadi kita, dan kita memiliki kemungkinan untuk meluncurkan cara alternatif untuk mengaktifkannya hanya dengan mengatakan, "Hai Google, saya akan mengaktifkannya, kenapa tidak?" Sekarang klik OK. Sekali lagi, kita perlu menunggu sebentar. Jika Anda mau, Anda bisa masuk, atau lebih tepatnya mendaftar klub penggemar Motorola atau semacam itu. Jika Anda mau, Anda bisa melakukannya sekarang juga, atau melewatkannya dan melakukannya nanti, atau sebenarnya Anda tidak perlu melakukannya. Maksud saya, ini opsional, Anda tidak harus mendaftar untuk ini. Jika Anda ingin mengaktifkan kunci layar langsung, maksud saya kunci layar, maaf,
Untuk saat ini, saya akan mematikannya karena mengonsumsi lebih banyak baterai. Sekarang pilih gaya navigasi, gestur, atau tombol. Saya akan tetap menggunakan tombol. Anda bisa memilih tema, terang gelap, atau transisi. Saya akan tetap menggunakan yang terang, saya ingin melewati kontrol orang tua. Lalu klik selesai, klik pergi ke layar utama saya. Dan di sini ada saran aplikasi yang bisa Anda unduh. Saya akan melewatinya, saya tidak ingin aplikasi-aplikasi itu diunduh. Oke, dan sekarang kita sudah siap menggunakan perangkat kita. Jangan putuskan sambungan dari Wi-Fi dulu karena saya harus memeriksa sesuatu. Beberapa aplikasi masih dalam proses instalasi. Jadi, cukup tunggu sampai semuanya selesai diunduh. Tentu saja, sebelum Anda mematikan Wi-Fi, baiklah itu saja untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan beri like, komentar, dan subscribe.